itu bagi saya sebagai seorang muslim kok malah remeh sekali orang yang mentangkan antara keturunan itu kok saya kira kok tidak baik. Agama Allah di muka bumi ini kenapa dipertentangkan? Orang yang mempersalahkan itu tujuannya apa? Memecah belah. Yang jadi persoalan di sini ya, beliau mengaku sebagai dzurriyah Rasul. Karena Ka'bahnya palsu, bisa nggak dikatakan haji? Dzurriyah asli yang meski terkonfirmasi secara ilmu nasab. Saya sebagai seorang muslim, saya sangat menyesal kalau ada seorang yang mempertentangkan antara Habib, Syekh dan sebagainya. Karena apa? Semua itu dasarnya Al-Quran dan Hadis. Semua umat Islam adalah inginnya husnul khotimah. Kalau sudah kita berdasarkan Quran, Hadis, kiblatnya sama, apa ditentangkan? Kok dadak gegeri Pak Lawi? Toh kan di sini Habib-Habib itu jasanya banyak. Sunnah wal Jamaah punya keyakinan cinta kepada dzurriyah Rasul itu hukumnya wajib. Kalau wajib berarti ini masuk disebut syariat agama Islam sing dicekel wong ahli sunnah wal jamaah. Pengakuan mereka tidak terbukti, silahkan menjawab. Saya sudah kirimkan ke Rabita Alawiyah, sampai sekarang tidak dijawab. Kenapa tidak dijawab? Saya sangat menyesal kalau ada seorang yang mempertentangkan. Karena apa? Semua itu dasarnya Al-Quran dan Hadis. Semua umat Islam adalah inginnya husnul khotimah. Kalau sudah kita berdasarkan Quran, Hadis, kiblatnya sama, apa ditentangkan? Saya kira ada masalah. Kok itu bagi saya sebagai seorang muslim kok malah remeh sekali orang yang mentangkan antara keturunan itu kok saya kira kok tidak baik itu bagi saya sebagai orang muslim. Oke, karena maaf, itu sudah Habib itu sudah luar biasa, penggemarnya luar biasa. Dia menyebutkan agama Allah di muka bumi ini. Kenapa dipertentangkan? Bahkan cuma tes darah dan sebagainya itu bagi saya tidak baik untuk orang muslim. Kalau toh itu benar-benar bukan keturunan Nabi, why not? Apa salahnya dia menjabarkan agama Islam untuk ukhuwah Islamiyah, untuk membuat persatuan bangsa? Kenapa dipermasalahkan? Orang yang mempersalahkan itu tujuannya apa? Memecah belah atau untuk seakan golongan dia sendiri? Kalau untuk golongan sendiri, apa gunanya kita bercerai-berai karena bertangan untuk tes darah sekalian? Itu bagi saya seorang muslim yang ingin saya jujur mati pun khotimah, bukan untuk bertahan seperti itu. Ya, bagus. Ya, Ya. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak Yai, ini karena mungkin antara penanya dengan panjenengan ada istilahnya cara sudut pandang yang berbeda. Maka saya berusaha jadi moderator lah kalau panjenengan semua setuju gitu. Jadi biar penanya ini puas. Mungkin dalam pandangan saya yang ditanyakan penanya ini, kok dadak gegeri Pak Lawi gitu ya Pak Rukianto kira-kira. Kok dadak digegeri? Toh kan di sini Habib-Habib itu jasanya banyak. Ada Habib ada Habib Syekh, ada Habib Novel, di sini ada Habib Soleh Al-Jufri. Di kampung ini pun ada almarhum Habib Soleh tapi bukan Al-Jufri, Baharun. Jadi jasa mereka itu banyak walaupun belakangan. Di sini ada ulama namanya Syekh Hasan Tafsir, wafatnya 1911. Habib Baharun datang baru kemarin sore. Kebetulan sudah wafat. Habib Soleh Al-Jufri datang di sini tahun 2000. Anak saya yang dongani, yang akikoi Habib Soleh Al-Jufri. Karena beliau memandang mungkin dadak digegeri Pak Lawi ngopo wong ning kene wis dakwah kok. Kira-kira gitu Pak Rukianto ya. Nah, ini jawabannya gitu Pak. Monggo jawabannya bagaimana gitu. Ya, jawaban saya adalah ini saya setuju bahwa seluruh umat Islam itu harus mempunyai hak yang sama dalam kemuliaan. Walaqad karramna bani Adam. Bahwa kami telah memuliakan seluruh anak Adam. Dan ini yang sedang kita perjuangkan, bahwa tidak ada kaitan kemuliaan di hadapan Allah dengan keturunan. Selama ini orang itu sudah mulia dengan ilmunya, dimuliakan oleh masyarakatnya, tidak melihat keturunan siapa dia. Kalau dia punya ilmu, wajib dimuliakan. Kan itu setuju Pak ya? Nah, kalau menyebarkan pertama kali tidak. Karena yang menyebarkan pertama kali adalah, kalau beliau itu ngomong menyebarkan. Menyebarkan dalam pengertian pertama kali menyebarkan Islam di Indonesia tertolak. Karena sejarah tidak mengatakan seperti itu. Kalau mereka dari sejak pertama kali datang ke sini, kemudian karena mereka pinter, kemudian ngajarin agama, bisa.
kebetulan baik orangnya. Alhamdulillah. Tapi kalau dikatakan mereka menyebarkan Islam, mereka menyebarkan Islam di mana? Yang sekarang mengajarkan bisa selawatan. Tapi yang menyebarkan Islam kan Wali Songo. Wali Songo itu adalah keturunan Nabi, bukan dari Ba'lawi. Tapi diakui oleh mereka dalam kitab mereka tahun 1984 bahwa Wali Songo keturunan Ba'lawi. Tidak ada manuskrip yang memperkuat itu. Bahkan kitab-kitab manuskrip yang sekarang ditemukan mengatakan Wali Songo bukan keturunan Ba'alwi. Dia keturunan Al-Kazimi, Al-Musawi, juga dari Al-Jailani. Mereka datang itu baru 4 generasi paling. Tahun 1800 ketika Hadramaut lagi kurang makan. Di dalam bukunya Jajat Burhanuddin dikatakan negara Hadramaut ini, provinsi Hadramaut, tidak bisa memberi makan seluruh penduduknya. Dia hanya bisa memberikan makan 30% penduduknya. Makanya dicarilah daerah-daerah yang subur agar manusia itu kan punya perut, dia punya mulut, harus makan. Maka dicarilah tempat-tempat yang subur, di antaranya dia pindah ke Indonesia. Itu kayak misalnya Ustadz Taufik Segaf itu baru 3 keturunan ada di sini. Kakeknya baru 1914 pindah ke Indonesia. Sekarang 2024, baru berapa puluh tahun. Yang lainnya Utsman bin Yahya itu tahun 1830-an sudah ada di sini, itu lebih tua. Yang lain itu yang banyaknya itu tahun 1901 sampai 1943. Nah, di Indonesia ini itu sudah mayoritas Islam. Maka kalau dikatakan mereka menyebarkan Islam di Indonesia, itu terbantahkan oleh kesimpulan sejarah, di mana sejarah versi Hamka mengatakan abad ke-7 ke-8 kita sudah banyak yang Islam. Tetapi tidak semasif pada abad ke-15 ke-16 di zaman Wali Songo. Jadi yang paling banyak menyebarkan agama Islam di Indonesia itu terjadi pada masa Wali Songo. Sebelumnya sudah ada Syekh Bentong, Syekh Hasanuddin di Kerawang. Kenapa Wali Songo itu berhasil? Karena Wali Songo bukan hanya ulama, juga mereka adalah pemerintah. Masalahnya sekarang ada orang yang mengaku keturunan Nabi mengatakan bahwa secara zat mereka sudah berbeda dari orang lain. Bahwa kalaupun mereka bodoh, mereka mabok, mereka lebih mulia sendalnya dari kepala kiai. Dan ini yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ada ajaran-ajaran, doktrin-doktrin, lihat di YouTube. Bagaimana dari keluarga Ba'alwi ini ada yang mengatakan kalau tidak menjadi muhibbinnya Ba'alwi tidak akan dapat syafaat Nabi. Ya betul, saya juga diancam gitu ya. Iya. Pokoknya nek pitutur luhur melu Kyai Imat gak bakal oleh syafaate Kanjeng Nabi. Kalau tidak percaya Habib itu cucu Nabi, maka tidak akan barokah. Saya sudah dikafirkan. Oh malahan tambah ekstrim ya. Iya, sudah. Saya sementara kalau kita bicara nasab, ya nasab itu tadi berita itu mahtamala sidqa wal kadhiba, dia bisa benar bisa salah. Dan saya dapat membuktikan Pak Rukyanto bahwa nasab mereka itu salah, nasab mereka tertolak. Dia bukan cucunya Nabi. Kalau mereka itu ulama, kita wajib hormati, bukan karena dia turun Nabi, karena ulama, karena memberikan manfaat untuk masyarakat sekitar, ngajarin ngaji, ngajarin kitab. Tapi saya belum lihat ada Habib yang ngajarin kitab. Baca Fathul Mu'in misalnya. Ada juga selawatan, ceramah. Termasuk Abah Lutfi, belum pernah saya melihat beliau baca kitab kuning. Yang ada adalah ceramah. Maka kalau ketika ada yang nanya sama saya, Abah Lutfi itu ulama bukan? Bukan. Kenapa? Karena ulama harus bisa baca kitab kuning. Syarat ulama itu mampu membaca kitab kuning sebagai satu syarat utama orang memahami agama. Bagaimana orang tidak bisa baca kitab kuning mampu memahami agama dengan benar? Paling dia dapat mendengar dan dapat membaca dari terjemah. Kalau dapat mendengar dan dapat membaca dari terjemah, itu tidak bisa istimbat. Kenapa? Karena Al-Quran berbahasa Arab, Al-Hadis berbahasa Arab. Cara memahami Al-Quran dan hadis itu hanya bisa dipahami oleh dia yang baca kitab kuning. Santri Lirboyo, santri Peloso, santri Sidogiri, santri-santri pondok pesantren salaf. Yang bisa memahami agama dengan benar hanya ulama. Siapa ulama? Syarat pertama
harus baca Fathul Qorib, Ihya Ulumuddin, Sahih Bukhari. Ada kan Mbak Alwi itu kalau bulan Rajab atau bulan apa itu mengadakan khataman Bukhari. Khataman doang, tidak baca kitabnya. Sejarah manuskrip Wali Songo semuanya mengatakan Wali Songo itu keturunan Nabi. Tapi pernahkah Pak Rukyanto mendengar kiai-kiai itu yang punya silsilah mengaku di hadapan publik, saya ini turunan Nabi, kamu kalau nggak ngaji sama saya kualat? Nggak pernah kan? Itulah yang diajarkan Wali Songo. Sayyid Syarif asli dari abad ke-16 mereka datang ke Indonesia, hanya 2 keturunan saja mereka sudah menghilangkan semua gelar-gelar mereka. Keturunannya jadi namanya juga Waluyo, ada yang Santiko, ada itu di Jawa Barat, apalagi nama-nama Jawa Barat aneh-aneh. Itu bukti mereka tidak mau diingat atau dihormati sebagai keturunan Nabi. Bahkan gelar-gelar marganya pun hilang. Mbah Maimun Zubair dalam satu video mengatakan di Kudus, Sayyid Kudus itu Sayyid Ja'far Shadiq ya, itu anaknya saja sudah hilang gelar Sayyidnya. Makanya kata Mbah Mun itu bisa jadi orang-orang yang ada di sekitar Kudus, dagang-dagang tasbih itu adalah seorang Sayyid dan seorang Syarif. Tapi kenapa kita itu biasa-biasa saja pada mereka? Karena mereka tidak mengkapitalisasi. Kita yang nggak paham juga. Kita yang nggak paham-paham. Coba kalau misalnya itu turunan Sunan Kudus, dagang tasbih. Saya turunan Sunan Kudus, saya turunan Nabi. Siapa yang beli tasbihnya pada orang itu bukan pada saya, dia akan masuk neraka selama-lamanya. Semua orang belinya itu ke Sunan Kudus itu cucunya. Nggak mungkin ke yang lain. Dia nggak mau jarahnya ke Sunan Kudus, tapi anak Sunan Kudus dagang tasbih, dia belinya pada orang lain, nggak bakal. Tapi tidak ada turunan Sunan Kudus di Kudus itu yang dagang tasbih, mungkin juga yang ngojek. Ini yang mau kita samakan. Tradisi-tradisi zaman dulu ketika ada turunan-turunan Nabi yang asli, yang kemudian dia ngejawa, dia seperti kita semuanya, akhirnya kita merasa sama. Bisa keguyon, ngeblak begini. Itu yang kita ingin tanamkan kepada siapa saja, bahwa kemuliaan menurut agama Islam adalah takwa. Ketinggian pangkat adalah ilmu. Allah. Siapa saja yang ingin dia itu mulia, maka dia harus bertakwa. Siapa saja dia yang ingin tinggi pangkatnya, dia harus berilmu. Semua orang menghormati orang berilmu. Itu adalah tabi'i. Orang menghormati orang berilmu itu tabi'i. Tanpa ada doktrin pun semua orang akan menghormati orang berilmu. Orang akan menghormati orang yang bertakwa. Itu tabi'i. Semua orang suka pada orang baik. Tapi kalau keturunan itu tidak bisa memilih. Maka dalam Islam tidak ada satu dalil pun yang menyatakan kita harus menghormati orang lain berdasar keturunannya. Bahaya. Itu yang kita sekarang sedang melawan doktrin-doktrin itu. Melawan itu bukan marah. Kalau marah itu nggak ada arah. Kalau melawan itu artinya hal-hal yang buruk, ayo kita lawan agar mereka tidak buruk, mereka juga bisa bertaubat. Ayo kita sama-sama bangsa Indonesia, seuyunan, semuanya pun bisa menjadi mulia. Siapa saja bisa menjadi ulama, siapa saja bisa menjadi wali, siapa saja bisa masuk surga. Tidak mesti dia harus jadi muhibbinnya Mbak Alwi, dia harus bisa masuk surga baru. Tapi siapapun yang bertakwa kepada Allah, dia yang bisa untuk merasakan nikmatnya surga. Allahumma sholli ala Muhammad. Para kiai. Pak Rukyanto sudah ya? Sudah ya? Berarti bed. Oh ya, coba. Karena ini nanti terjadi, mohon maaf, beliau kan juga istilahnya sesepuh di sini. Nanti kalau sampai ini terjadi sesuatu khilaf dan lain sebagainya, kalau cara pandangnya sudah berbeda, nggak akan ketemu ini. Tidak apa-apa, agama itu dari dulu berbeda kok. Oh gitu. Iya. Saya dulu juga berpikir seperti panjenengan. Kenapa wong podo-podo Islami akhir-akhiran. Tapi karena perkembangan pemikiran kita, dan kita itu jari santri itu ngaji tanpa henti. Yang jadi persoalan itu bukan baik atau tidak baiknya. Habib yang baik juga banyak. Guru saya yakin, saya akui guru saya Habib yang baik. Yang jadi persoalan di sini ya, beliau mengaku sebagai dzurriyyah Rasul. Satu, sebentar ya, jangan dipotong dulu. Ngaku sebagai dzurriyyah Rasul. Kita sebagai orang Ahlus Sunnah wal Jamaah punya keyakinan
cinta kepada dzurriyyah Rasul itu hukumnya wajib. Berarti ini masuk disebut syariat agama Islam sing dicekel wong ahli sunnah wal jamaah. Kalau sudah syariat, itu mesti ada kitab, sasaran syariat. Kecintaan kita itu sah kalau yang dicintai sah, kitabnya sah. Jenengan ibadah haji, Ka'bahnya harus Ka'bah yang asli. Ini saya asli. Jenengan tenggene Pak Waloyo muteri Ka'bah ini ping 1 juta lah. Tapi karena Ka'bahnya palsu, bisa nggak dikatakan haji? Ka'bahnya no gedangi itu Ale. Nah, karena ini syariat, kitabnya harus asli, dzurriyyahnya harus dzurriyyah asli yang meski terkonfirmasi secara ilmu nasab dan genetika. Karena genetika ini jalan terakhir sebenarnya. Nasab saja dari penyelidikan ternyata. Problemnya ulama ini di sini supaya syariate wong awake ahlu sunnah wal jamaah tidak sasaran. Wis tiwas dicintai pol-polan jebur estri tetangga ngono lho. Akhirnya tiwas tak senengi pol-polan kok jebur bojone toko. Oke, saya kira sederhananya seperti itu. Kita bukan membenci sebuah klan. Kita hanya meluruskan pengakuan bahwa pengakuan mereka tidak terbukti. Silahkan menjawab. Saya sudah kirimkan ke Rabita Alawiyah Pak Rukianto, sampai sekarang tidak dijawab. Kenapa tidak dijawab? Karena nggak ada jawabannya. Sekali lagi bahwa apa yang kita lakukan ini, kita ingin membawa semangat kasih sayang untuk semuanya, membawa semangat silaturahmi untuk semuanya. Mari kita jangan meninggikan diri dan keluarga kita di atas keluarga dan diri orang lain. Jangan mengaku-ngaku sesuatu yang tidak dilakukan oleh leluhurnya. Karena ada, Pak Rukianto, sejarah-sejarah yang dirubah juga. Mereka datang tahun 1900-an, tapi ada yang 1700 sejarahnya dibelokkan ke mereka. Di Semarang ada makam yang seorang Jawa kemudian dibinyahyakan. Itu sudah terbukti oleh keturunannya diverifikasi berdasarkan data. Itu bukan Baklawi tapi diakui Balawi. Dia seorang pahlawan dan sekarang akan diajukan oleh Dr. Peter Carey sebagai pahlawan nasional. Ini bahaya kan perubahan sejarah. Ayo mari sekarang kita sama-sama untuk saling menjaga Indonesia kita yang bersuku-suku, beragama yang berbeda-beda ini, untuk saling hormat-menghormati. Jangan lagi ada orang dari suku tertentu merasa lebih mulia dari suku lainnya hanya berdasar keturunannya saja. Saya setelah menjadi narasi dari Bapak Yai tadi, saya memahami. Yang jelas tadi kalau dari awal seperti itu, kalau kita cerna-cerna, memang tujuannya dulu meluruskan sesuatu yang salah. Narasinya itu. Jadi yang mengaku itu memang selama ini saya sering sekali mengikuti kajian-kajian yang sama dari para habib, para syekh, dan langsung dari Yudhoyono juga ada. Kebetulan kakak saya segini sedang insya Allah membangun suatu tempat pendidikan yang bekerjasama dengan orang luar negeri, sehingga yang disampaikan dia itu banyak bagus sekali Pak Yai. Semuanya dasarnya Quran hadis semuanya, dan bahkan dia semuanya hafid Quran saya lihat itu. Sehingga saya agak tertarik pada habib-habib itu. Bahkan kemarin baru belajar studi banding ke Singapura dan Malaysia untuk mendirikan suatu tempat pendidikan di Karanganyar yang intinya kebanyakan itu dari luar negeri, selalu Yaman, lalu dari Singapura, dari Malaysia, yang insya Allah akan diadopsi di Indonesia untuk menjadi kemajuan rahmatil alamin di Indonesia. Apa yang disampaikan Pak Kiai tadi saya juga menghargai sekali, yang meluruskan. Jadi saya itu dengan Habib itu bukan masalah itu, tapi dia pandai Al-Quran, pandai hadis, ini yang saya hargai sekali. Dan insya Allah akan memberikan kita jalan yang lurus. Hudalil muttaqin, Quran adalah dia, sehingga banyak orang Indonesia itu tertakjub pada dia karena dia membawa Quran ini benar-benar disampaikan pada masyarakat yang luas di Indonesia. Termasuk Saudara Karimah Pak Yai, itu luar biasa. Lalu Darul Mustafa juga luar biasa. Sehingga kalau ada orang-orang yang ada agak ekstrim untuk ke ini saya kok tidak baik gitu. Tapi kalau misalnya meluruskan, insya Allah saya juga tawadu Pak Yai. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke. Karena cinta, Kiai Waluyo, akan berakhir di cinta. Hati akan berakhir di hati. Kalau kita niatnya baik dari awal, maka sampai kapanpun akan diterima baik oleh siapapun.